Halo guys, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang hipersensitivitas, yaitu hipersensitivitas tipe 3. Sebelumnya telah dibahas mengenai hipersensitivitas tipe 2. Jika kalian belum menontonnya, silahkan klik link di atas ini. Hipersensitivitas tipe 3 disebut juga dengan immune complex mediated hypersensitivity, karena hipersensitivitas ini dimediasi oleh kompleks imun, yaitu kompleks ikatan antara antigen dan antibodi. Perbedaan hipersensitivitas tipe 2 dan 3 adalah hipersensitivitas tipe 2 dimediasi oleh antibodi, di mana antibodi ini bersifat spesifik terhadap suatu sel atau permukaan jaringan. Sedangkan pada hipersensitivitas tipe 3, kerusakan jaringan dapat terjadi di semua jaringan, tergantung di jaringan mana kompleks imun tersebut terdeposit. Selain itu, pada hipersensitivitas tipe 2, antibodi mengikat antigen yang terikat pada sel. Sedangkan hipersensitivitas tipe 3, antibodi mengikat pada antigen bebas. Kompleks imun yang terbentuk kemudian menuju ke sirkulasi darah dan harusnya dimusnahkan oleh sel imun seperti neutrofil dan sel makrofag melalui proses fagositosis. Namun, pada kasus hipersensitivitas tipe 3, kompleks imun banyak terbentuk dan kompleksnya berukuran kecil sehingga sulit dibersihkan oleh sel fagosit. Terjadinya hipersensitivitas tipe 3 dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase pembentukan kompleks imun, 2. Fase pengendapan kompleks imun, dan 3. Fase inflamasi dan cedera jaringan. Fase pertama yaitu pembentukan kompleks imun. Antigen dapat berasal dari luar tubuh yang disebut dengan antigen eksogen. Contohnya seperti protein yang dihasilkan oleh patogen saat terjadi infeksi. Dan antigen yang berasal dari dalam tubuh disebut dengan antigen endogen, seperti glikoprotein dan DNA. Antibodi dapat mendeteksi antigen dan akan berikatan dengan antigen sehingga terbentuklah kompleks imun. Nah, terbentuknya kompleks imun inilah yang disebut dengan fase 1. Kemudian, fase kedua yaitu pengendapan kompleks imun. Pada fase kedua, kompleks imun yang telah terbentuk akan terdeposit di berbagai jaringan dan organ, seperti pembuluh darah kecil, kemudian glomerulus pada ginjal, dan membran sinovial pada sendi. Pada fase ketiga, kompleks imun yang terdeposit akan memicu respon imun, seperti kemotaksis neutrofil atau memicu kedatangan neutrofil, degranulasi, dan pengaktifan sistem komplement. Hal ini dapat menyebabkan inflamasi yang merusak jaringan, karena sistem imun tidak menyerang zat asing seperti bakteri, melainkan menyerang jaringan tubuh sendiri. Contoh kasus terjadinya hipersensitivitas tipe 3 adalah pada penderita sistemik lupus erythematosus atau SLE, yaitu penyakit autoimun yang dimediasi oleh kompleks imun. Pada penderita SLE, sistem imun menyerang self-antigen, yaitu DNA atau RNA pada inti sel. Sinar UV dan paparan asap rokok dapat menyebabkan kerusakan pada sel, sehingga sel melakukan apoptosis atau bunuh diri. Pada saat terjadi apoptosis, sel pecah sehingga isinya berhamburan. Akibatnya, fragmen inti sel yang berisi DNA terpapar keluar, dan dapat masuk ke dalam sirkulasi darah. Seharusnya, sisa pecahan sel ini akan dibersihkan oleh sel fagosit. Namun, pada beberapa individu, sel fagosit ini tidak bekerja dengan baik, sehingga terdapat sisa fragmen sel yang tidak dibersihkan, seperti fragmen inti sel. Fragmen inti sel yang tersisa ini melayang di dalam tubuh dan dianggap sebagai antigen, yang disebut dengan antigen inti sel atau nuklear antigen. Pada penderita SLE, nuklear antigen dianggap sebagai asing, sehingga memicu respon imun. Sehingga sel imun, khususnya sel B plasma, akan menghasilkan antibodi terhadap antigen ini, yang disebut dengan antibodi antinuklear atau ANA. ANA akan mengikat fragmen inti sel,
sehingga akan terbentuk kompleks antibodi antigen atau kompleks imun. Inilah yang disebut dengan fase 1. Kompleks antibodi antigen ini kemudian beredar dalam darah dan dapat terdeposit dalam berbagai jaringan tubuh, seperti kulit, pembuluh darah, glomerulus pada ginjal, dan membran sinovial di sendi. Inilah yang disebut dengan fase 2. Kompleks imun yang besar dapat dengan mudah dimusnahkan melalui fagositosis. Namun, membasmi kompleks imun yang kecil dan menempel pada jaringan tidaklah mudah karena dapat lolos dari proses fagositosis, sehingga diperlukan pengaktifan sistem komplement. Kompleks ini dapat mengaktifkan sistem komplement yang berperan sebagai agen kemotaksis, yaitu melepaskan zat kimia yang memberi sinyal kepada sel imun lain untuk datang ke jaringan tersebut, khususnya neutrofil. Neutrofil akan mengenali kompleks imun dan akan memfagositosisnya. Namun, biasanya kompleks imun ini akan melekat kuat pada jaringan, sehingga dapat terjadi kegagalan fagositosis. Akibatnya, neutrofil akan mengeluarkan enzim lisosom pada jaringan tersebut. Enzim ini akan melisis kompleks tersebut, namun juga akan merusak jaringan, sehingga inflamasi yang terjadi akan semakin parah. Sekian untuk video kali ini, semoga teman-teman bisa memahaminya, dan nantikan video selanjutnya. Jika kalian suka videonya, jangan lupa klik tombol like, dan jika ingin melihat video lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe.